Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, saudaraku semua, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Pasti sekali kayaknya saya ngomong itu ya, karena saya ngomong berulang-ulang. Bahkan saya lihat itu udah banyak yang ngikutin saya. Bukan saya sok-sokan, tapi kenyataan. Oke, pada kesempatan kali ini, belum kita ngerokok dulu ya. Bapak, mana rokok saya tadi? Aduh, kopi masih panas, rokoknya masih banyak. Ini masih ada setengah lagi nih rokoknya nih. Kalau mau dihabisin ini asal kuat ya, lumayan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang santai, yang perlu kalian pahami. Ada salah satu komentar yang menarik perhatian saya, dan ini mudah-mudahan bisa kalian cerna, bisa kalian pahami apa yang selama ini saya berikan untuk kalian semua. Oke? Komentar ini datang dari Mas Deru 03. Wah, ini Mas Deru ini kayaknya jam 1 malam nih komentarnya. Waduh, ngapain aja Mas jam 1 malam? Kebeneran saya kebangun. Jam 2 saya bangunnya. Terus tak cek-cek di channel saya, loh ada komentar masuk. Tak lihat, wah menarik nih, kita bahas. Komentarnya seperti ini, rata-rata channel ini nggak ngasih solusi, tapi ngasih pemahaman sampai ke akar-akarnya. Mantap Om Eko, udah tak subrek 10 kali. Walah, banyak juga berarti akunnya sampai 10 Mas. Wah, bercanda nih Mas ini pasti. Untuk teman-teman semua jangan skip iklannya ya. Hehehe. Wah, kalau itu ya terserah kalian, mau di skip mau enggak ya terserah kalian, ya kan? Kalau menurut kalian apa yang saya berikan masuk akal, sesuai dengan logika kalian dan bisa kalian terapkan, mau kalian subscribe ya kalian boleh subscribe. Enggak kalian subscribe ya sudah, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting kalian paham, itu yang saya pengen. Ya kan, percuma kalau kalian subscribe tapi kalian nggak paham-paham. Jangan seperti itu. Kalau kalian sudah subscribe, maka kalian harus simak dengan baik, ya kan. Makanya saya suruh siapkan rokok, siapkan kopi, biar santai maksudnya. Kalau santai itu ilmu gampang masuk. Kemudian saya bawakan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang nggak asing. Jadi kita itu bahasa natural lah, bahasa alami, ya kan. Jadi apa yang sering terjadi ya itu saya bahasakan supaya gampang untuk nyambung. Kemudian saya berikan contoh. Contohnya juga nggak jauh-jauh, pada diri kita sendiri, ya kan? Apa yang dirasakan oleh tubuh kita sendiri ketika diperlakukan seperti ini, diperlakukan seperti itu, ya kan? Kemudian saya bahas masalah bodi besar, bodi kecil. Burung kacer adalah hewan yang berdarah panas, kelebihan protein, kekurangan protein. Kemudian apa yang tercantum dalam pur itu ada kadar lemak, ada kadar abu, ada kadar air, ya kan? Ada kadar protein, ada juga vitaminnya. Semua itu kan bisa kita pahami, ya kan? Gampang untuk dicerna. Oh, Om Dir Kacer ngomong masalah protein berapa persen, masalah air berapa persen, masalah ini lemak berapa persen. Kemudian kalian tinggal ambil saja bungkus pur kalian baca di situ. Oh, di sini dicantumkan nih purnya kadar protein sekian persen, airnya juga sekian persen, lemaknya sekian persen. Dari situ kan kalian bisa paham. Oh, burung kacer saya ini kotorannya ini agak basah, ini kandungan airnya terlalu tinggi ternyata. Nah, jadi kan kalian pinter. Saya nggak mungkin kasih solusi, itu nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena kalian jauh, nggak kelihatan. Burung kacer kalian di rumah masing-masing. Ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Pulau Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, bahkan ada yang di negeri seberang Malaysia. Siapa yang tahu kondisi cuacanya? Kan nggak bisa seperti itu. Burung kacer kalian itu oke, kalian beli di daerah Jawa, ya kan? Ternyata burung kacer kalian itu asalnya dari Lampung. Dari Lampung yang tempatnya itu kebenaran panas cuacanya, ya kan? Maka tentu rawatannya berbeda. Burung yang asalnya dari tempat yang suhu udara dingin, rawatannya tentu akan berbeda, nggak akan mungkin bisa sama. Kalau saya ngasih solusi,
Maka yang kena ya kena, yang nggak kena ya nggak kena. Akhirnya pro dan kontra, kan seperti itu, ya kan? Burung Mas Marwoto misalnya biasa hidup di tempat yang suhu udaranya itu panas. Burungnya Mas Ipul misalnya biasa hidup di tempat suhu udara dingin. Kemudian saya main pukul rata saja, solusinya seperti ini. Wah, nggak beres. Padahal penyakitnya sama, ya kan? Giras semua om, udah dirawat lama, giras om ini om. Gimana solusinya? Udah berikan rawatan ini, rawatan itu, kelar pokoknya. Iya, satu dapet, Mas Marwoto misalnya dapet, memang bener kacernya. Nah si Mas Ipul nggak bener kacernya, akhirnya bentrok. Nggak bener tuh DR kacer tuh, itu omongan aja itu cuman bisa ngomong aja, pinter ngomong aja, itu cari viral aja, itu memang dia tuh cari duit aja di YouTube, sialan itu, akhirnya seperti itu. Tapi kalau saya berikan pemahaman, mas-masku, abang-abangku, om-omku, burung kacer itu ada yang berasal dari tempat yang suhu udara panas, ada juga yang berasal dari tempat yang suhu udaranya dingin. Coba kalian bayangin, kalau dia yang biasa hidup di tempat suhu udara dingin, kemudian kalian bawa ke tempat yang suhu udara yang panas, kalian coba bayangkan gimana rasanya. Coba kembalikan ke diri sendiri, coba. Kalau Mas biasa hidup di tempat suhu udaranya dingin, yang adem-adem, yang sejuk-sejuk, kemudian Mas pindah ke kota yang suhu udara panas, apa yang Mas rasakan, ya kan? Tentu akan gelisah, pengennya mandi, gampang gerah. Kalau nggak bener, ya kan, pola makan kita nggak bener, jaga kesehatan kita bisa sakit, kan seperti itu. Gampang kan jadinya kan, bisa dicerna kan. Begitu. Nyambung artinya, kan seperti itu. Saya nggak ngasih solusi, tapi memberikan pemahaman, ya kan? Dari pemahaman inilah nanti bisa kita kembangkan, kan seperti itu. Lihat kondisi kacernya masing-masing. Mana bisa main pukul rata saja. Ada yang bertanya misalnya, om, gimana cara membuat burung kacer itu gacor? Perawatan saya itu sudah lama, sudah bertahun-tahun, burung tak kunjung gacor, selalu dia membisu seperti burung kacer yang ketakutan. Terus saya ngasih solusi langsung, sudah jor aja ekstra pudingnya, berikan pemandian rutin pokoknya, jangan diapa-apain, gak usah diumbar, gak usah diapa-apain lah, gak usah diberikan penjemuran, jor aja ekstra pudingnya. Kok gitu Mas? Karena di jor itu bisa membuat birahinya naik. Hasilnya ada yang gacor berhasil, ada juga yang tambah parah. Burung kacer tambah blow on, tambah giras seperti burung kacer yang ketakutan, bahkan ada yang sampai salto, ekstra puding berlebihan. Banyak yang seperti itu. Teman-teman saya tuh sering saya omongin, udah ekstra pudingnya cukup, nggak usah tambah lagi. Masih aja tambah, ulet ongkong lagi, tambah lagi. Ujung-ujungnya apa? Salto dianya. Loh, kok salto tadi nggak salto? Karena apa? Karena udah berlebihan. Artinya apa? Ada yang benar, ada yang nggak benar, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Kenapa? Karena setiap burung kacer itu berbeda-beda asal muasalnya. Itulah saya keluarkan rawatan satu arah. Pilih mandi saja atau pilih penjemuran saja. Supaya apa? Supaya kita tahu burung kacer ini dari mana sih tempatnya. Nggak ngerti di bodi besar, bodi kecil, yang mana sih? Bingung ya kan? Bingung ini yang mana yang dimaksud DR kacer ini. Bodi besar, bodi kecil, apakah punya saya ini bodi besar, apakah punya saya ini bodi kecil? Bingung kan? Nggak usah bingung-bingung. Pilih rawatan satu arah. Mau mandi saja, mau jemur saja, ekstra puding, rendah-rendah saja. Akhirnya ada yang pertama, burung kacernya jadi tambah giras. Tambah giras burung kacer saya, nggak gacor-gacor. Akhirnya balik rawatan. Kan tadi Om DR kacer ngomong rawatan satu arah, pilih mandi saja atau pilih penjemuran saja. Ini saya pilih jemur, ini hancur nih. Coba tak pilih mandi, ketemu gacor kacernya. Mulai agak jinak dianya. Tandanya, artinya dapet kan kemauannya. Kan seperti itu. Begitupun sebaliknya, pilih pemandian saja, tambah parah seperti burung kacor yang ketakutan, tambah giras, ya kan? Nggak respon sama sekali ketika dipancing MP3. Pancingan kacer malah mau kabur dianya, ya kan?
Kemudian sadar, oh iya kemarin Om di air kaca tuh ngomong rawatan satu arah itu pilih mandi atau pilih penjemuran saja. Tak balik lah, coba pilih penjemuran saja. Ternyata gacor burung kacernya. Kan seperti itu, ya kan? Nah, kemudian ada juga yang bertanya, Om burung saya tuh nggak gacor-gacor, nggak mau tarung. Gimana Om cara merawatnya? Udah beri ini aja, beri itu aja. Akhirnya ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Nah saya nggak mau seperti itu, nggak belajar akhirnya kita. Saya ingin kalian tuh memahami burung kacer kalian masing-masing. Itulah saya berikan rawatan restart. Apa itu rawatan restart? 0 ekstra puding. Mengulang dari awal. Di 0 kan ekstra pudingnya, ya kan? Ada yang main jor-joran biasanya, nggak gacor-gacor. Kemudian saya berikan rawatan 0 ekstra puding di restart. Mulai gacor, mulai mau narung. Kan seperti itu. Ada kan burung kacer itu yang main jor-joran, yang main rawatan, diberikan mandi, diberikan jemur, dianya jadi bagus. Gacor, mau tarung, mau ngobra, di gantangan bisa jalan. Ada juga burung kacer tetangga, cuman diberikan pur saja, itu gacornya minta ampun. Mau narung, mau ngobra, bahkan berprestasi tanpa ekstra puding sama sekali. Nah dari situlah pemahaman-pemahaman yang saya berikan. Oh iya burung kacer Mas Marwoto itu nggak dikasih apa-apa tuh. Kemarin tak beli, saya berikan jor-joran ekstra puding, malah hilang gacornya. Banyak yang seperti ini. Beli gacor bawa pulang ke rumah, seminggu hilang gacornya. Banyak. Beli mau tarung, mau tampil nggak bagongan, bawa ke rumah seminggu dirawat, wow penuh dengan kasih sayang. Jor-joran ekstra puding, pur dengan kadar protein tinggi, mandinya rutin, burung hilang settingan, nggak mau jalan sama sekali di gantangan, bahkan nggak mau gacor lagi. Itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya sudah merasakan apa yang kalian rasakan. Dari 0 rawatan, dari bahan itu saya sudah lakukan. Dari bahan betul-betul dari tangkapan hutan, kalau dipegang tuh masih teriak. Itu pernah saya beli. Dari nggak makan pur sama sekali. Pertama kali saya belajar merawat burung kacer. Hasilnya apa? Kaki bengkak, ya kan? Paruhnya itu pipinya pecah-pecah. Kenapa? Karena saya waktu itu nggak paham. Burung kacer yang masih giras, saya berikan kandang yang keras, nggak diamplas sangkarnya. Ya saya pikir burung bahan adalah beri kandang yang murah-murah saja kan. Ternyata apa? Merusak dia. Namanya burung kacer bahan ya tentu gerabakan. Nggak dia pikir panjang apa yang dia tabrak. Yang dia tabrak ternyata jeruji yang masih kasar, yang masih tajam. Ya luka semua paruhnya. Kan seperti itu. Kemudian tendang sana, tendang sini, dianya nggak bisa diem kan. Namanya kacer bahan. Akhirnya kakinya subenan, tertusuk dari jeruji yang nggak halus, nggak diamplas. Akhirnya apa? Kakinya bengkak, ada nanahnya. Sampai saya tuh stres, berpikir kenapa kok bisa seperti ini. Oh saya yang geblek, saya nggak nyambung ternyata. Burung bahan beri kandang yang nyaman, yang lembut jerujinya, supaya apa? Ketika dia nabrak itu nggak bikin dia jadi terluka. Itu yang harus kita dapatkan, pemahaman-pemahaman yang sederhana seperti itu kalau kita mau merawat hewan apapun itu. Burung bahan taruh kandang lobet ya hancur mukanya, ya kan? Apalagi ditaruh di pinggir jalan, ya kita nggak nyambung. Kandang lobet itu kan besi jerujinya, ya kan? Ya kalau dia tabrak ya hancur lah dianya, mukanya bisa pecah-pecah. Berikan kandang yang lembut-lembut, yang aman untuk dia. Full kerondong fungsinya untuk apa, penjemuran fungsinya untuk apa, semua saya bahas. Enggak ngasih solusi, kecuali kalian itu datang ke rumah, ngetok pintu. Assalamualaikum, Mas Eko ada di rumah nggak Mas Eko? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Mas? Masuk Mas. Saya ini bawa kacer Mas. Gimana nih kacer saya? Coba tolong dilihat. Tuh, saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kotorannya jangan dibersihin kalau bawa ke rumah Mas. Kenapa? Biar saya bisa lihat, ya kan? Gak mungkin kan kita nungguin dia sampai buang kotoran. Biar saya bisa melihat Mas. Oh gini. Ya udah beri rawatan seperti ini. Itu baru bisa ngasih solusi.
Nah, dulu ada sahabat saya, dia itu biasa mainan kacer, mainan konin. Ini kacernya bagus-bagus, koninnya juga bagus-bagus. Nah, kebenaran kacernya itu ditukar tambah sama orang. Tukernya itu sama murai batu. Kemudian dia ini bingung, kok murai batu ini suara hutan terus, ngukluk terus. Ya kan nggak mau bongkar-bongkar materi. Kemudian dia telepon saya, "Mas Eko ada di mana?" "Saya ada di rumah." "Kenapa?" "Kesini Mas, sebentar aja, kesini tolong." "Kenapa tolong?" "Lihatin murai batu saya." "Wih, udah main murai kamu." "Ini tuker tambah Mas." "Tapi bingung Mas, murai batu saya ini kok ngukluk terus, suara hutan terus. Coba tolong Mas dicek gimana sih ngerawatnya nih. Coba tolong dicek, saya takut salah." "Oke, saya datang ke sana. Tapi jangan dibuang kotorannya, jangan dibersihin kotorannya." "Siap." Begitu saya sampai sana, coba lihat kotorannya. Oh, coba tuh kamu jemur di tempat yang panas itu. Terus ada ulat hongkong nggak? Ada ulat hongkong. Kasih ulat hongkong satu cepuk. Kamu pancing pakai MP3. Kita denger sama-sama. Ngukluk apa bongkar? Ternyata apa? Bongkar materi dianya ketika dia dipancing pakai MP3. Artinya apa? Dia dapat solusi. Kenapa dapat solusi? Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya merasakan kondisi di sana, saya melihat tingkah lakunya. Kan seperti itu. Gitu caranya ngasih solusi. Nggak bisa main tebak-menebak. Memangnya dukun? Ya kan main terawangan, bakar menyan. Ya nggak bisa seperti itulah. Itulah gunanya pemahaman. Itu yang saya bagikan kepada kalian semua. Ambil yang baik, yang nggak baik tinggalkan saja. Oke, semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.